Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Rabu Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu Pahing ya, menjalani hukuman Tuhan ya. Jadi ketika kita kena masalah itu ada beberapa ya. Yang pertama sudah saya bahas ya, kaitannya dengan Rabu Pahing menjalani karma. Jadi kalau karma itu adalah kesalahan yang pernah kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, yang itu menyakiti orang lain ya. Maka yang kita lakukan itu adalah sebuah karma. Karma itu adalah balasannya teman-teman ya. Misalkan kita ini menyakitinya gitu ya, kita kasih harapan ya, kita kasih harapan cinta yang sangat luar biasa, terus tiba-tiba Anda tinggal kawin misalnya ya. Nah itu kan menyakiti perasaannya gitu ya. Maka jangan heran ketika suatu saat nanti Anda akan ditimpa oleh sebuah masalah ya, dan masalah itu tidak selesai-selesai dan tidak akan pernah selesai sampai dengan batas waktu. Sebagaimana orang yang Anda sakiti itu merasakan sebuah masalah gitu. Nah iya itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang kena karma itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau Anda ini terkena karma menyakiti seseorang, nah, katakanlah orang itu 10 tahun menderita, Anda pun juga akan 10 tahun bahkan lebih. Nah di samping karma itu ini ada hukuman Tuhan ya. Tuhan itu menyuruh kita ini berbuat baik kepada sesama, tidak peduli lintas agama apa, pokoknya sesama ini kita harus berbuat baik, kita harus menghormati. Nah kalau Anda terjebak karma ya, otomatis juga ada ujian Tuhan, hukuman Tuhan, bukan ujian, hukuman Tuhan ya. Dan hukuman Tuhan ini juga berdiri sendiri juga gitu ya. Ibaratnya ketika Anda katakanlah kena masalah dan itu merupakan hukuman Tuhan ya, teman-teman Rabu Pahing itu begini ya teman-teman ya, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan perintah Tuhan. Nah perintah Tuhan ini kan ada muamalah amal kholik, ada muamalah amal makhluk. Muamalah amal kholik ini adalah beribadah kita kepada Tuhan ya, seperti sholat ya. Kalau muslim ini sholat 5 waktu, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ketika ini Anda tinggalkan, maka Anda akan dihukum sama Tuhan. Pasti wis. Ya, satu itu. Kedua, muamalah amal makhluk. Ya. Perbuatan kita kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini, tidak peduli itu jin, demit, tidak peduli ya, kita harus menempatkan pada porsinya gitu loh ya. Atau ketika Anda berhubungan dengan alam ya, Anda berhubungan dengan lingkungan ya, Anda misalkan ya bangun rumah, dipondasi, dicor dan sebagainya. Loh ini akan ada dampaknya loh ya. Coba kalau Anda lihat ya, pembangunan ya yang kita ketahui saat ini itu kan menyebabkan banjir. Itu kan hukuman Tuhan itu. Bukan musibah itu hukuman Tuhan itu. Ya. Katakanlah di Kota Malang ya, dulu zaman saya kuliah 2001 sampai 2005 tidak pernah yang namanya banjir. Banjir itu adanya di sungai, bukan di jalan-jalan. Ya, 2009 sampai 2011 saya masih kuliah di Malang S2. Itu ya juga tidak ada banjir, itu tidak ada gitu. Ya, di jalan-jalan tidak ada banjir. Tapi sekarang banjirnya sudah tidak di sungai tapi di jalan-jalan. Itu kenapa? Ya resapan airnya hilang. Nah inilah salah satu contoh perbuatan kita yang akan mendapatkan hukuman Tuhan. Loh iya, kan itu kan kepentingan. Loh iya kepentingan, tapi kita harus tahu aturannya ya. Kita membangun ada yang namanya amdalalin ya,
analisis mengenai dampak lingkungan. Ini harus kita perhatikan. Bagaimana drainasenya. Ini harus kita perhatikan. Lah kalau kita syukur tabruk-tabruk, ya yang terjadi apa? Hukuman Tuhan. Kerusakan yang ada di muka bumi ini itu akibat ulah manusia juga. Manusia pun juga yang akan menanggungnya. Ya, loh iya teman-teman. Makanya teman-teman ya, yang perlu Anda lakukan itu adalah bagaimana Anda itu bisa sinergi, ya, bisa baik terhadap siapapun yang ada di alam semesta. Pohon itu loh ya, pohon itu kan ya, ketika kita tebang, ya, terus kita tidak katakan reboisasi, misalkan Anda nebang pohon jati satu saja, itu akan membawa dampak yang lainnya. Tuhan akan menghukum Anda. Lo tidak percaya, silakan ya. Lo ya. Akhirnya hutannya jadi gundul. Ya. Lo ini bisa dicegah. Anda katakanlah pohon, motong pohon, Anda juga harus tanam untuk reklamasi. Nah, makanya di tambang-tambang itu ya, di tambang-tambang itu ada analisis mengenai dampak lingkungan, ada AMDAL, ada reklamasi pasca tambang. Nah, tujuannya apa? Ya untuk mengembalikan alam kepada keadaan sedia kala. Tapi kalau kita tidak memperhatikan itu ya, maka yang terjadi apa ya, teman-teman Rabu baik, Anda akan dihukum sama Tuhan. Loh, dihukum sama Tuhan ini tidak hanya kaitannya dengan hubungan kita ibadah saja ya, tapi muamalah amal makhluk terhadap hubungan terhadap alam semesta beserta isinya, beserta makhluknya. Ketika kita ini tidak bijak manfaatkannya, menggunakannya karena keserakahan kita ini akan digilas oleh alam. Nah ini namanya hukum alam ya. Seperti itu ya, hampir sama dengan karma, hampir sama dengan cokro manggilingan. Coba Anda telusuri ya, bencana-bencana alam ya. Musibah-musibah alam itu karena maulah manusia. Tidak percaya silakan diteliti ya. Ya, kalau Anda S1 ambil tentang bencana alam. Dari sudut pandang manapun wis, Anda mau jurusan apapun bisa diambil itu. Ya, dari sudut pandang katakanlah hukum bisa dilihat. Ya, dari sudut pandang psikologi bisa dilihat ya. Ya, nanti Anda akan ketemu semua itu karena ulah manusia. Ya, inilah yang disebut dengan hukuman Tuhan. Ketika kita tidak bisa mengaplikasikan aturan-aturan yang sudah jelas, yang sudah tertulis, yang itu ditetapkan oleh Tuhan untuk Anda. Ya, jadi teman-teman Rabu baik, kalau kita ingin selamat, ya, kita ingin keluar, kita ingin selesai hukuman Tuhan, kita tobati, jangan pernah diulangi lagi. Setiap apapun yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya, baik kepada Tuhan kaitannya dengan ibadah maupun muamalah amal makhluk terhadap alam semesta. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.